Oh SD ya. Iya. Kalau biasanya kalau yang pakai pompa untuk proyek gedung gitu itu malah nggak boleh berhenti TM-nya. Jadi betul-betul dikejar. Kalau untuk Pompa itu jalan concrete pump. concrete pump, kita Semacam. biasanya nyebutnya pompa gitu. Halo teman-teman, selamat datang di Sipil Podcast episode 3. Dan kenalin, nama aku Mario. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang strategi dalam menjalankan program magang bersertifikat hingga pengaruhnya pada prospek kerja nanti. Nah, di sebelah saya udah ada pemateri yang sangat spesial. Ada Bang Theo dari Angkatan 18 dan Bang Dimas dari Angkatan 20. Mungkin boleh perkenalan dulu, abang-abang. Silakan, yang lebih tua harusnya lebih dulu nggak sih? Oh gitu. Iya, Ya sudah. saya menghormati Anda soalnya. Oh ya, makasih loh. Iya, sama-sama. Ya, sebelumnya teman-teman perkenalkan, namaku Teddy. Eh, Tadi dia bilang Theo tapi lebih akrab disapa Teddy waktu kuliah, dan saya angkatan 2018. eh, Lulus pertama seperti cita-cita para anak kuliah waktu maba, dan juga pernah menjabat sebagai kepala departemen Medikom pada saat angkatan 2018 menjabat, dan apa? Pernah itu juga sih, pernah kerja di lab. Kebetulan semacam aslab gitu, dan dampingin teman-teman juga, ada Altafa waktu itu dan Pak Fariza. Eh, itu aja sih. Oke, Bang Dimas. Nama saya Muhammad Dimas Ali Saputra, akrabnya dipanggil Dimas. Saya angkatan 2020. Sekarang lagi memegang posisi sebagai kepala dari Departemen Medikom, dan ya itu aja. Belum lulus soalnya. Widih. Belum banyak anunya. Berarti Kayak ada seperti mantan beliau. kadep dan kadep sekarang. Iya, Ya, ini kebetulan anak buah saya, anak didik Wow. saya ini. Oke. Sekarang sudah tumbuh besar menjadi kepala departemen sendiri. Iya, ini Luar biasa. mantan bos dulu. Oh, Sekarang ada yang di sini-sini nanti kan bakal jadi anu juga, Apa tuh? jadi kadep juga. adik-adiknya nanti. Semoga aku diundang juga nanti kayak gini. Oh iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Berarti minta episode kedua ya? Iya. Boleh. Oke. Nah, jadi langsung aja Bang tentang topik pembahasan hari ini, tentang magang kemarin Bang. Boleh diceritain ikut program magang apa dan gimana awal mula ketemu program magang tersebut? Dari Bang Theo mungkin bisa? Jangan dulu. Panjangan ceritanya, duluan aja. Aku dulu kah? Bang Dimas dulu. Oke. Oke, kalau kalau aku sekarang lagi ikut program magang dari Kampus Merdeka, magang bersertifikat dan studi independen MSIB, itu di semester 7 dan sekarang sedang berjalan 3 bulan. 3. Untuk magangnya sendiri itu di Kementerian PUPR di Push. Kota Samarinda. Luar biasa. Keren. Tepuk tangan. Ya, enggak luar biasa sih sebenarnya, cuman ya, magang aja lah ya. Magang. Oh iya. Hmm. Merendah. Oke. Iya, harus dong. Bang Ted gimana? Saya Program. eh, saya dulu ikut program magang di itu Kampus Merdeka. Oh, Waktu itu ditempatkan oleh Bu Masayu, dapatnya di Virama Karya cabang Kalimantan yang di Sirat Salman sini. Sebelum kejauhan, saya cerita latar belakangnya dulu boleh? boleh. Jadi dulu saya termasuk mahasiswa yang kan waktu kita maba tuh suka diintroduskan ke kita bahwa mahasiswa itu ada 3 tipe. Mahasiswa kupu-kupu, kura-kura, satu lagi apa? Kuliah pulang, kuliah rapat. Kalian dapat ini nggak? Kuliah. Sepertinya cuma 2 sih Bang. 2 aja ya? Iya. Pulang sama kuliah Ada rapat. satu lagi deh kayaknya deh. Apa itu Kuliah. Bang? Apa itu Kunang-kunang, apa itu? Kunang-kunang. Hah? Oh ya, kuliah nangkring. Oh,
Iya. kuliah nangkring. Jadi waktu saya maba itu saya sudah terkotak-kotakan sebetulnya pikiran saya. Wah, saya berarti saya dikasih 3 pilihan ini, mau jadi kura-kura, kunang-kunang, atau kupu-kupu. Kuliah pulang. Kebetulan waktu maba saya pengen lulus cepat, jadi dipilih dong kuliah pulang. Jadi waktu semester 1 2 teman-teman itu pada sibuk masuk HMTS, saya juga sekedar ngikutin aja gitu. Ngikutin. Di pikiran saya masih waktu itu organisasi nggak seberapa penting, ngapain organisasi, kan tujuan saya masuk kuliah supaya cepat cepat lulus, orang tua bisa bangga, dan akhirnya juga lebih cepat dapat keterima kerja, kan itu kan tujuan awal kita masuk kuliah kan. Betul. Tapi begitu kita eh, berjalannya waktu, kita jadi agak melenceng sama tujuan kita. Ternyata ada organisasi MTS yang harus kita teruskan gitu dari alumni-alumni kita yang sudah mendirikan. Jadi waktu itu saya belum belum anu lah, belum terlalu ngapain sih organisasi, kan tujuan apa tujuan Apa? Ya lulus itu cepat, dong. dapat IPK tinggi, Ya, diterima kerja baik, ya kan. Terus berjalannya waktu, semester 3 4, dan begitu udah dekat-dekat dekat-dekat angkatan saya menjabat, kebetulan waktu itu saya masih belum tertarik, belum seberapa tertarik berorganisasi. Cuman waktu itu yang terpilih ketua HMTS-nya Bang Alfat, teman seangkatan saya itu, dia melihat potensi saya untuk ya dipercayakan lah untuk memimpin Departemen Medikominfo. Saya berterima kasih untuk saudara Alfat untuk kesempatannya waktu itu. Jadi selama saya menjabat, saya mendapat banyak itu sih, banyak ilmu yang nggak bisa kita dapatkan di bangku perkuliahan ya. Karena maaf saya agak melebar ini ya. Jadi kita ngapain sih kuliah sebenarnya? Coba dari Mario sendiri, kenapa kita kuliah sih? Kalau menurut saya buat mengejar gelar ST, Bang. Gelar ya? Iya. Oh, itu jawaban yang cukup apa ya, bagus sih. Karena kebanyakan orang kan jawabnya ingin belajar gitu kan. Sedangkan sekarang kan ilmu sudah di mana-mana. Kita lihat di YouTube, di mana. Jadi sebenarnya ini sistem pendidikan kita tertinggal. Banyak orang yang bilang gitu kan. Karena misal teorinya udah dari tahun 2010 atau tahun 90-an, sedangkan sekarang udah ada teori baru, contoh 3D digital printing, ya kan? Ada rumah yang sudah bisa diprint secara 3 dimensi, otomatis tinggal kita masukkan modelnya di laptop, nanti rumahnya ke print sendiri gitu. Ukurannya rumah tipe 36 gede, udah bisa kita tinggalin lagi, nggak usah kita pakai bata. Jadi tuh modelnya kayak eh, printer, di dalamnya diisi semen selari gitu, nanti dia nyetak sendiri dalam kurun waktu berapa jam gitu. Jadi sebenarnya kalau secara ilmu teori itu kita sudah ketinggalan jauh dengan apa yang ada di internet, karena apa yang ada di internet saat itu juga udah bisa kita akses kan. Jadi untuk apa kuliah sebenarnya? Jadi benar jawaban kamu tadi, salah satunya untuk Mengejar gelar. mengejar gelar ya. Jadi gelar itu buat adik-adik maba yang sekarang lagi kuliah dan belum mengerti apa itu perkuliahan. Jadi kita kuliah sebenarnya kasarannya untuk mengejar gelar, karena gelar itu merupakan sebuah sertifikasi untuk kita kerja kan. Masuk. Eh, jadi misal kita sebagai CEO perusahaan nih, kita mau merekrut orang yang bisa A, B, C, D. Caranya gimana kita tahu orang ini bisa A, B, C, D tanpa kita mengenalnya secara pribadi kan? Jadi kita butuh yang namanya gelar sarjana. Artinya ketika udah ada sarjana, berarti sarjana tersebut sudah terkualifikasi, sudah bisa A, B, C, dan itu nanti kan ada IPK kita lemahnya di mana sudah bisa ketahuan. Jadi paling enggak CEO perusahaannya sudah bisa menerka-nerka, oh ini anak ini lemahnya di sini. Nah, tapi kebanyakan
jeleknya strategi kupu-kupu kuliah pulang, nanti CV kalian akan ini cuman IPK doang, nggak ada pernah lomba di mana, nggak pernah ikut organisasi apa. Jadi eh, karakter developmentnya belum kelihatan. Misal nih kalian jadi CEO perusahaan, tapi kalian pengen punya eh, anak buah yang bisa mengatur orang gitu kan, untuk karena dalam dunia kerja kan kita kerja itu bersama-sama, nggak cuman memimpin diri kita sendiri, kecuali kalau kalian freelance terserah mau memimpin diri sendiri karena memang kerjanya sendirian. Tapi kalau di dunia kerja kita hidup hidup bersama, bahkan kalau di dunia proyek hidup hidup bersama dalam satu mes, itu gimana caranya kita bisa berbaur dan bisa menciptakan sinergi di dalam tim. Itu kan sebuah ilmu. Nah, di mana kita dapatnya ya di sini, di AMTS ini. Saya belajarnya dari situ. Jadi benar kata senior kalian, itu HMTS itu wadah. Wadah untuk kita bisa mengeksplor diri, wadah untuk kita bisa belajar. Jadi kalian mau berbuat salah, itu masih dalam, asal berbuat salahnya masih dalam lingkup yang wajar ya, masih. Iya. Jadi Gimana? Ada kira-kira tambahan? seperti itu. Oke Bang, balik lagi ke magang tadi ya. Mm-mm. Saya mau bahas. Itu yang kedua, proses seleksinya itu dari awal hingga akhir adanya pengumuman itu gimana Bang? Boleh diceritain? Silakan. Eh, Kalau untuk magang sendiri, jujur li itu seleksinya sama kayak kita mau kerja. Jadi eh, betul-betul seleksi mau kerja. Awalnya itu seleksi berkas, tentunya berkas administrasinya disiapkan, kemudian kita daftar di webnya. Kalau untuk sekarang semua magang itu kayaknya yang bersertifikat itu kayak gitu ya jalurnya. Ada webnya, maupun itu Magenta atau Kampus Merdeka atau magang lainnya. Kemudian kita daftar, habis daftar itu nanti kita disuruh apply ke beberapa perusahaan atau ini kementerian gitu. Terus dari situ kita apply yang sesuai dengan kita kan, yang sesuai dengan jurusan kita, job desk-nya juga harus sesuai. Kemudian kita apply, dan dari situ nanti itu baru beda-beda tuh. Setiap perusahaan, setiap kementerian, setiap instansi itu punya jalur-jalur masing-masing untuk menentukan gimana seorang anak itu bisa magang atau bisa diterima gitu. Ada yang tes dulu, ada yang langsung interview, atau ada yang bahkan cuma screening CV aja, dilihat dari CV udah Bisa langsung langsung keterima. keterima gitu. Baik banget kan? Kalau kebetulan kemarin aku jalur tes dulu, dites dulu semuanya, baru hasil dari tes interview, dari hasil interview baru keterima gitu. Jadi kemarin habis seleksi berkas, tes, interview, baru hasilnya ketahuan, baru bisa keterima kayak gitu sih. Kalau Bang Teddy nggak tahu gimana sistem yang 2018 itu. 2000 berapa sih kamu magang? Saya juga lupa-lupa. Baru aja 2021 kah 22 kayaknya ya. 2022 ya. Ya. 22 September. September masuk magang, Desember ditarik ke proyek sampai sekarang. Wow. Kenapa wow? Berarti dari magang itu langsung ditarik Iya, ke proyek ya magangnya Bang? waktu itu baru 3 bulan kah berapa belum selesai udah ditarik ke proyek langsung yang di IKN sini. Jadi aku juga mau nambahin ya, karena tadi Dimas sudah bahas masalah seleksi segala macam. Jadi kalau di dunia kerja itu kita benar-benar diseleksi. Artinya sebagai posisikan, ibaratkan bayangkan diri kalian tuh CEO perusahaan. Pasti kalau perusahaan itu nggak mau, pasti namanya perusahaan kita mau cari untung kan, nggak mau rugi. Gimana caranya kita meminimalisir sebesar seminim mungkin pengeluaran, tanpa kita dengan itu kita bisa mendapat keuntungan sebesar-besarnya kan, prinsip ekonomi. Nah, gimana sih caranya? Oh, aku mau rekrut seorang yang rajin, pasti kan, yang kompeten, yang bisa
yang punya jiwa leadership segala macam. Itu pokoknya mau bibit bagus dengan gaji yang rendah. Nah, kebanyakan pemikiran perusahaan begitu untuk merekrut orang-orang baru. Maka karena yang butuh kerjaan ini sangat banyak, sedangkan lapangan pekerjaan sangat sedikit, otomatis kompetisi semakin ketat kan. Contohnya aja kalau kalian boleh tahu pendaftaran FHCI BUMN tuh kan kelihatan tuh berapa pendaftar, berapa puluh ribu pendaftar kuotanya. Sedangkan kuota posisi untuk pekerjaannya paling cuman satu, dua, paling mentok 10 atau 12 gitu. Sedikit banget lapangan pekerjaan, sedangkan yang bersaing puluhan ribu. Jadi eh, kalian harus ini sih, apa terutama adik-adik saya yang masih kuliah ya, harus sadar bahwa dunia itu sangat hyper kompetitif, sangat kompetisinya sangat bisa sangat kejam sekali dalam tanda kutip ya. Eh, Maka dari itu eh, sadarilah bahwa kita itu bukan Big Three, kita bukan UI, kita bukan UGM, kita bukan ITB. Ya, betul. Maka dari itu kalian harus bekerja lebih keras daripada mereka semua. Karena saya mau adik-adik saya bisa dilihat lah paling nggak secara nasional dulu. Karena sangat sedih rasanya ketika saya bekerja nih, baru aja kemarin bekerja. Jadi di tempat kerja saya itu kan di KN itu saya kebetulan supervisi embung KIPP. Di situ ada anak magang. Anak magang tuh rata-rata dari UGM, dari ITB, ya kan? Bahkan teman satu tim saya, teman proyek saya, senior saya di satu tim itu dari ITB, dari UGM juga. Nggak pernah saya dengar lulusan Unmul gitu, jarang. Ada sih teman senior-senior kita di Unmul, di kebetulan teman saya ada yang di Pertamina, ada yang di Waskita, ada yang di Wika. Cuman paling paling banter satu dua, dan itu pun mereka cerita ke saya kebanyakan Unmul tuh dipandang sebelah mata. Artinya mereka nggak tahu siapa, dan oh palingan ini anak cuman keterima karena good looking. Oh palingan ini anak keterima karena punya koneksi orang dalam. Nah, eh, realitanya seperti itu. Eh, Orang-orang nggak ada yang tahu Unmul itu apa. Maksudnya makanya dengan ini saya mau adik-adik saya ini loh, bisa loh senior-seniormu kerja di BUMN yang cukup oke lah. Maksudnya sudah membukakan jalan, artinya kemungkinan untuk kalian juga bisa kerja di situ itu akan terjadi, dan itu sudah dibuktikan oleh senior-senior kalian gitu. Seperti ibaratnya eksperimen, pernah dengar nggak sih eksperimen tikus yang dimasukkan ke dalam air nih, Heeh. dia dibiarkan berenang sampai akhirnya meninggal. Itu dia tikus pertama cuma bertahan 15 menit. Ketika tikus itu dicelupkan lagi ke dalam air, dia dibiarkan berenang. Ketika benar-benar udah capek nih tikusnya, diangkat lagi tikusnya, dijemur gitu untuk supaya tikusnya tahu, oh ternyata masih bisa loh hidup tikusnya ini. Jadi tikusnya itu dicoba lagi, dimasukkan ke dalam air lagi. Tebak tikusnya hidup berapa lama? Kan yang pertama 15 menit tuh, terus mati kan, tenggelam. Yang kedua, Berapa ya? kira-kira berapa menit tuh dia bertahan atau berapa jam? Sejam. Sejam? Salah. Berapa? Berapa bang? 60 jam. 60 jam? 60 jam. Jadi ketika tikus itu tahu bahwa masih ada nih kemungkinan untuk hidup, dia bisa bertahan berenang terus, bahwa dia berpikiran, oh ini aku masih bisa hidup, sampai dia berenang 60 jam. Berarti sebenarnya tikus yang mati 15 menit itu dia masih bisa berenang, tapi karena dia nggak percaya dia bisa hidup lagi, makanya cuma bisa hidup 15 menit aja. Nah, kembali ke yang saya bilang tadi, senior-senior kalian saya lihat, saya pernah lihat ada yang di PU, di Wika, terutama dengan terbukanya lapangan kerja yang banyak ini di IKN kan, terutama kita mahasiswa Unmul Kalimantan Timur, biasa yang tenaga lokal itu lebih diutamakan. Jadi saya harap kedepannya lebih banyak lagi lah lulusan-lulusan Unmul untuk kerja di IKN sini. Kayaknya hampir semua BUMN ada deh. Di Adikarya ada Bang Doni 16, Mbak Pasca 16. Di Virama Karya saya sendiri, di
ada salsa, di Brantas ada juga, banyak sih, banyak. Di Virama Karya bukan cuma saya sih, sebenarnya ada Bang Imam 17 juga, ada Bang Agung 17. Cukup banyak sih. Itu aja. Oke bang. Berarti dengan adanya IKN ini prospek atau bahkan chance untuk masuk ke Keterima kerja dalam keterima kerja jauh lebih besar. jauh lebih besar. Karena mereka kalau di IKN itu ada aturannya bahwa tenaga lokal itu Lebih diutamakan. bukan lebih diutamakan, paling nggak harus ada berapa persen gitu loh. Oh iya. Sisanya ngambil dari Jawa nggak apa-apa. Jadi kalau kalau misal kayak di Brantas ini tempat saya, tenaga harian itu, harian ini yang bersihkan akar, buang-buang sampah itu wajib lokal. Jadi orang lokal situ diberdayakan untuk kerja di IKN tempatnya sendiri gitu. Jadi memang tenaga lokal terutama yang kuliah di sini, lulusan sini atau enggak yang KTP-nya di sini itu diutamakan kerja di IKN situ. Oke. Baik bang. Nah untuk kerja di IKN nih, apakah ada perbedaan jam kerja gitu bang dari yang magang dengan karyawan biasanya untuk jadwal Oh, kerjanya? maksudnya antara di kantor sama di proyek itu Iya bang. eh, sangat-sangat beda dong. Kalau di proyek kita harus standby 24 jam kasarannya. Eh, di kantor juga sih waktu magang dulu. Cuman kayaknya kalau udah nggak magang, kalau di kantor sih 9 to 5 sih biasanya. Tergantung perusahaan masing-masing sih. Kebetulan kalau konsultan kan lebih santai daripada kontraktor ya. Eh, jadi kalau di dunia proyek itu, kalau secara formalnya, formalitasnya itu dari tuh jam 8 sampai jam 5. Jam 8 sampai jam 5 sore ya bang. Jam 5 sore. Tapi terkadang saya kan, kebetulan saya pegang administrasi juga, jadi kadang asistensi ke direksi atau PO itu malam gitu. Untuk melengkapi kelengkapan administrasi, terutama kalau misalnya besoknya ada BPK gitu yang ngecek ngecek administrasi proyek, karena di proyek IKN kan sangat ketat gitu administrasinya, dan benar-benar diperhatikan karena disorot dunia gitu kan kasarannya. Kalau dari abang? Kalau kalau dari aku sih eh, magang itu agak sedikit beda ya dengan PKL. Ibaratnya kalau teman-teman PKL itu biasanya lebih ke kita bukan karyawan di sana gitu. Sementara magang itu ya kita karyawan. Bedanya sama mereka ya mungkin kita masih dalam kutip mahasiswa gitu kan, nggak diberikan gaji full atau gimana gitu. Bedanya kan hanya itu. Cuman kita ya sebagai, kebetulan aku kan di developer di PT Geraha Mandiri Kaltim. Kalau untuk di kantor pemasaran itu ya itu 9 to 5 sih. Cuman kalau untuk di lapangan itu kita harus bisa fleksibel waktunya. Waktu kerjanya itu standar kayak Bang Teddy tadi dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu kan. Kemudian tapi kalau lagi ada, sekarang kan kayak lagi ada pekerjaan pengecoran itu kita bisa lembur sampai jam 12, jam 2 gitu, baru besoknya jam 8 bangun lagi buat anu lagi. Belum lagi kayak administrasi juga, BPK gitu kan. Itu kan eh, banyak lah yang diurus kalau di lapangan. Mulai dari eh, kalau kita kan ibaratnya kalau Bang Ted tadi konsultan ya. Nah, kalau aku kan ibaratnya kontraktornya. Jadi kalau kontraktor itu harus anu ke konsultan juga, gimana apa kerja sama di lapangan untuk bagian administrasinya oleh konsultan. Belum lagi nanti kalau PHO, FHO gitu kan. Nah, banyak lah yang diurus kalau di Saya lapangan. izin nambah ya. Boleh Bang. Jadi kalau misal kontraktor tuh biasanya asistensi gambar atau terkait Ya quantity, kayak gitu. MC0 segala macam itu MC0. bisa jam 12 malam tuh baru datang ke mes untuk asistensi itu bisa. Terus saya kebetulan juga selain ngurus administrasi, ngurus gambar, ngurus juga itu lapangan. Saya jadi inspektor tuh pernah lembur sampai jam setengah 3 baru selesai ngecor tuh.
Karena kalau di IKN itu kan batching plan-nya sedikit, proyeknya 50 lebih gitu. Jadi cor-corannya rebutan, bahannya rebutan, semuanya rebutan. Jadi misal kita mau ngecor 20 kubik 4 TM tuh. 4 TM pertama datang jam 7. TM itu truck mixer buat yang nggak tahu ya. Datang jam 7, nanti TM kedua tuh bisa datang jam 11. Terus lompat lagi jam 1 baru datang, jam setengah 3 baru datang. Itu bisa kayak gitu. Karena memang Berapa tem, Bang? apa tuh? Kalau Yang setengah 3 itu. enggak, maksudku kalau di sana anunya apa batching plan-nya? Oh, macam-macam. Macam-macam. Jadi kalau di KN tuh ada satu satu perusahaan yang mengepalai semua batching plan itu, sebutannya KLN. PT KLN itu apa ya? Namanya, aduh. Ada Kemilau Nusantaranya gitu deh pokoknya itu. Jadi semuanya lewat mereka. Jadi batching plan-nya entah diambil dari batching plan-nya Adikarya, batching plan-nya Berantas, batching plan-nya Waskita, pokoknya lewat satu pintu gitu. Jadi dia JMF-nya, JMD-nya, job mix formulanya sudah ada sama si KLN itu. Jadi kita nggak perlu ngetes lagi. Ya, sama sih. Kadang kendala di lapangan itu ya kita nunggu TM. Jadi apalagi kalau aku sendiri kan pekerjaannya pekerjaan jalan. Itu sebisa mungkin TM itu kalau gedung sebenarnya lebih ya karena harus pakai pompa ya. Pompa malah lebih nggak boleh berhenti ya, Bang. Saya SDA, Bapak. Oh, SDA ya. Kalau biasanya kalau yang pakai pompa untuk proyek gedung gitu itu malah nggak boleh berhenti TM-nya. Jadi betul-betul dikejar. Kalau untuk Pompa itu jalan concrete pump gitu. concrete pump, kita Semacam biasanya nyebutnya pompa gitu. Kalau untuk jalan itu sebenarnya jangan sampai putus juga gitu, karena kan kalau jalan putus retak bisa. Jadi kadang kita berondong TM itu mulai dari sore gitu. Kenapa kalau ditanya tadi kan kok bisa lembur sih, Bang? Karena emang pengecoran itu lebih lebih anunya itu malam. Kalau kalau di apa IKN lebih lebih Bukan di enaknya. jam kerja gitu ya, bukan Bang? masalah lebih enak ya. Jadi Karena pertama juga terkait betonnya. betonnya. Jadi beton itu kan panas ya. Dia muter-muter di dalam TM terus. Itu kan panas. Jadi kalau malam nih kan lebih dingin tuh hawanya tuh. Lebih enak setting lah dia. Jadi lebih settingnya lebih oke lah. Jadi nggak kekurangan air gitu. Kalau kalau kita ngecor siang-siang kan evaporasinya tinggi tuh. Nanti kadar air di campuran betonnya Biasanya berkurang. nge-crack dia. Kenapa nge-crack? Karena yang di atas sudah kering, yang di bawah panas. Dia nguap, jadi nge-crack. Kayak gitu. Ini terlalu teknis sih, pertanyaan dia bukan itu tadi. Nggak apa-apa. Kan kita ya mungkin ada yang masih wondering gitu. Iya. Gimana sih Penasaran. kerja di Ada yang Wonder Woman gitu. boleh. Tapi ketawa tuh. Oke. Nah ini Bang, tadi saya ada dengar Abang bahas tentang PKL dan juga magang. Bedanya itu kalau magang digaji. Nah kalau boleh tahu nih Bang, dari gaji magang itu kira-kira digaji 100% kah atau 50% atau gimana? Boleh diceritakan? Gak mau ceritakan. Sebenarnya kalau untuk gaji itu gimana ya? Rate fee orang beda, rate fee perusahaan juga beda-beda kan. Jadi Kalau dari Abang? kalau itu dari aku gajinya sendiri, gimana? kalau yang jelas aku digaji dari Kemendikbud karena program MSIB itu memang kita dapat uang BBH. Sebenarnya bukan gaji namanya, BBH. BBH. Bantuan biaya bulanan. Ya pokoknya itulah. Ya, pokoknya itu bantuan biaya bulanan di mana sebulannya itu dapat 2,8. Itu sudah bukan rahasia umum sih gitu. Itu memang sudah dari programnya dikasih tahu. Cuman untuk dari mitra, kalau saya PT Geraha Mandiri Kaltim itu ya dikasih lagi gitu. Nah, kalau untuk dikasihnya itu ya jangan berharap banyak seperti jangan berharap kita karyawan tetap ya, gaji karyawan tetap. Namanya kita juga belum title gitu kan. Kita belum ST, kita masih mahasiswa magang, jadi ya tetap digaji lah gitu. Oke. Buat uang transport lah kalau mereka biasanya bahasanya. Uang makan juga ya Bang? Ya, uang makan, uang transport. Kalau dari Abang? Kecil aja sih. Paling sebut nominal boleh nih. Boleh sih Bang.
paling 1,5 juta. Itu belum uang makannya, uang makan paling 25.000 per hari atau enggak 20.000 per hari. Eh, yang perlu kalian tahu kalau masih gimana ya, kalau baru lulus atau bahkan belum lulus, kalian nggak bisa nuntut apa-apa. Nggak bisa Kalian kita, nggak punya power untuk nuntut apa-apa. Karena sebenarnya yang dari tadi saya mau bilang, magang itu sebaik hatinya perusahaan ke kalian. iya, Artinya perusahaan nggak butuh kalian. Kalian tuh magang itu untuk dididik, untuk dibentuk karakter, sekalian untuk belajar dan bantu-bantu di situ, sekalian bantu-bantu di situ. Jadi kalian bukan karyawan, sebuah karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Jadi diterima secara cuma-cuma itu makanya kenapa itu privilege-nya orang kuliah. Ada program iya, magang. Orang mohon maaf nih, tapi anak-anak SMK, anak-anak SMA bisa magang nggak sih? Bisa ya kayaknya. Bisa sih Bang Aryo. Bisa ya. kurang tahu ya aku. Tapi kayaknya bisa Tapi deh. tergantung sekolahnya kan, nggak semua itu Oh, bisa kan. tapi itu program dari sekolah sih biasanya. Oh iya, program dari sekolah. Soalnya kemarin aku kan ke PU di UPTD Lab PU tuh anak SMK biasanya yang bantu asisten gitu. Nah itu program-program yang kayak gitu tuh yang harus dimanfaatkan, karena itu kayak misal ibarat kalian dikasih sembako nih secara cuma-cuma dengan syarat kalian harus melengkapi berkas administrasi. Itu kan kayak sepele banget itu. Harusnya kalian Iya, ngambil opportunity itu gitu loh, karena nggak semua orang punya privilege itu. Dan lagian itu magang itu sangat beda dengan dunia kerja. Kalau magang kan kita daftar magang nih, kita seleksi segala macam, itu saingannya ya anak-anak kuliah juga. Semester berapa kah? Semester 3, semester 5, semester 7. Saingannya juga anak-anak kuliah. Beda ketika kita di dunia kerja mau apply kerja. Itu setengah mati. Makanya kenapa nggak ada sarjana yang sudah sarjana tapi sudah bertahun-tahun nggak diterima kerja. Karena apa? Dia cuman kuliah pulang, CV-nya kosong omplong. Jadi perusahaan mau ngerekrut dia juga ragu-ragu, ini orang kok cuman kerjaannya kuliah doang. Iya kalau IPK-nya bagus, kalau IPK-nya biasa aja. Jadi kalian selama kuliah tuh harus meyakinkan seorang HRD atau CEO perusahaan untuk merekrut kalian. Jadi apa sih kelebihan kalian selama kuliah? Karena eh, prinsip mereka, eh, kalau perusahaan itu kan ada semacam rapat triwulan gitu ya, quarterly evaluation atau apa gitu bahasanya. Jadi mereka melihat 3 bulan ke belakang nih, progres keuangan kita segini, kendalanya di apa, ke depannya kita harus seperti apa untuk tidak tidak salah-salah lagi lah, tidak rugi lagi lah, ibarat kasarnya gitu. Jadi ada rapat, berarti berarti intinya mereka melihat ke masa lalu untuk memprediksi masa depan. Sama, ketika mereka merekrut perusahaan nih, eh, dia melihat dulu masa lalunya. Ini orang lulusnya berapa tahun nih? Oh 7 tahun, berarti waktu kuliah dia malas-malasan. Atau enggak misal, itu kalau 7 tahun tapi pengalamannya kosong omplong ya. Beda ketika udah punya pengalaman segala macam. Kan berarti kan kalau misal lulus 7 tahun tapi udah punya pengalaman selama 3 tahun, oh berarti waktu dia kuliah orangnya pekerja keras nih. Dia selama kuliah masih sempat untuk kerja, ya kan? Itu yang dilihat sih. Makanya ketika ada apa eh, kuliah lulus 4 tahun, organisasi juga iya, pernah kerja sebagai orang lab, dan secara fisik, oh apa? bagus nih, Bagus, good looking. bagus nih. Oke. Emang iya. Oh, iya kah? Maksudnya bukan ini, Bukan karena kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng lah, Nah, karena eh, orang itu mau ada quotes don't judge a book by its cover itu sebenarnya bullshit sih. Itu untuk membuat iya. kita merasa feel good aja. Nyatanya yang pertama kali kita lihat itu fisiknya orang. Misal orang berpakaian rapi, oh berarti orangnya ini rapi, bersih, tertata. Misal nih kita di jalan ngelihat, mohon maaf nih, kayak kasarannya gembel lah, lusuh, oh berarti ini orang hidupnya nggak tertata. Kan kita pasti ngejudge a book by its cover gitu. Kalau menurutmu gimana nih?
Atau aku yang terlalu judgmental? Enggak sih, tapi kebanyakan memang yang apa ya, yang orang yang suka ngomong kayak gimana saya mau kerja kalau pas daftar aja minimal harus punya pengalaman kerja gitu. Kan saya mau kerja dulu buat cari pengalaman. Nah itu sebenarnya yang nggak punya mental buat Iya cari tuh. opportunity kayak gitu sih. Iya. Kan ibaratnya kita itu selama hidup itu memang gimana caranya kita harus bisa manfaatkan waktu kita. Kemenangan Benar anak banget. kuliah itu waktu gitu. Kita nggak mungkin bisa kaya di pas kuliah, itu sangat jarang. Chance-nya kecuali Bapak Anda influencer dan privilege bapaknya ya. Privilege. Kalau dari kita sendiri kan sangat tidak mungkin. Yang punya kita menang pas masih muda itu apa sih? Waktu. Jadi sebenarnya gunakan waktunya dengan baik gitu. Kalaupun ya nggak bisa magang atau nggak bisa apa, belum kesempatan buat magang atau belum kesempatan buat kerja di dunia kuliah, kan bisa kita nyari sertifikat. Kita bisa ikut lomba gitu. Bisa ikut Masih banyak lah organisasi, hal masih yang banyak. ya nggak harus magang kok, nggak harus magang, nggak harus kerja Organisasi pun bukan cuman HMTS. kayak Bukan gitu. saya mengiklankan organisasi lain ya, nanti saya diserang lagi. Maksudnya apa yang di depan mata kita itu nggak cuman. Jadi kalian jangan kayak kuda yang ditutupin gini matanya. Kalian harus Iya. lihat ke sekeliling. Apa yang dari diri kalian sendiri deh. Oh, aku ini cukup pintar kayaknya. Kenapa nggak ikut lomba? Kan kayak gitu. Sesimpel itu aja nah pemikirannya. Kayak oh coba aja dah dulu lomba, menang Nggak harus kalah. pintar menang. sih. Ya iya makanya. Masalahnya yang perlu teman-teman tahu ya, apa ya? Orang yang ikut lomba, yang menang lomba itu pasti dulunya kalah lomba. Betul. Paling enggak dia pernah merasakan gagal lah. Misal dia pernah sekali ikut lomba terus menang, dia pasti pernah merasa gagal dong. Nggak mungkin langsung pinter, langsung apa, kecuali dia pilihan yang maha kuasa, saya nggak tahu lagi ya. Tapi dari pengalaman pribadi saya yang saya kenal, semua orang yang sukses itu pernah merasakan yang namanya gagal. Itu sudah pasti. Gimana caranya kita untuk bisa bangkit lagi dari kegagalan itu? Ini mungkin omongan udah basi ya, udah pernah didengar teman-teman berapa kali, tapi itu realitanya seperti itu. eh saya pun pernah merasakan gagal itu. Jadi waktu zaman-zaman kuliahan, waktu zaman-zaman COVID, itu kan kuliahan kita jujur agak semerawat ya. Itu cuman hari-hari online, Zoom meeting, terus PR juga bisa nyontek, tes juga bisa. Jadi kayak benar-benar nggak dapat apa-apa dari perkuliahan, terus juga apa ya? Kerjaannya cuma nongkrong, pacaran, jadi kayak nggak terarah gitu hidupnya. Meskipun memang ada beberapa proker yang kita kerjakan waktu itu ya. Aku, bukan kita. Oh ya, Anda yang mengerjakan, saya yang menyuruh. Iya. Benar Itu sekali. kayak gitu. Nggak menyuruh lah, membimbing dong. Iya. Membimbing. Kan aku juga membimbing mereka juga Oh ini. iya. Walaupun mereka yang Membimbing. ngerjakan kan. Ya itu kan nanti kalau sebenarnya kan gitu kalau jadi kadep ya kita lebih ke sudah membimbing kalian karena dulu di zamanku dia yang jadi kadep ya aku juga yang banyak kerja gitu. Tapi ya itu fungsinya supaya tahu jalur-jalurnya gimana sih cara anunya gitu. Nanti turun ke kalian, turun Cara anunya lagi itu apa? cara kerjanya, Oh, cara kerjanya. cara kita kepanitiaan dan sebagainya Oh gitu. ya, ngomong-ngomong, boleh dong ini Bapak Jen, sponsor kita hari ini ditampilkan dong di dalam kamera biar biar teman-teman tahu kita punya sponsor. Oh iya. Biar kayak di podcast Oke, itu. oke. 1 3 2 1 close the door. Close. Jangan sebut Oke, merek oke. dong. Belum disponsor 1-3-2-1 soalnya. Oh iya ya. Menteri tua. Enggak sebut merek. Yang botak-botak itu aja nah gitu ya. Iya ya, yang Iya, botak-botak. yang botak-botak Banyak dong yang botak. Oh ya. Oh, yang di sini dulu dong. Yanti kah yang anu? Oh iya dia aja yang anu. Bagus. Enggak apa-apa Yang tangan yang 1 tangannya 2 3 close the door kan juga gitu kan kalau ada sponsor ceweknya yang maju. Ya, sambil lanjut aja enggak apa-apa. Oke. Sambil lanjut. Baik bang, lanjut bang. Selanjutnya magang itu ganggu perkuliahan nggak sih bang? Itu sebenarnya pertanyaan filosofis sih.
Karena semua aktivitas itu pasti perlu yang namanya waktu. Kita di sini punya waktu hanya 24 jam sehari. Adilnya dunia tuh gitu, kita diberi waktu yang sama loh. 24 jam sehari. Nggak ada ceritanya orang bisa melambatkan waktu dan bisa mengerjakan banyak task dengan cara melambatkan waktu tersebut, kan nggak ada. Itu cuma ada di film-film Marvel segala macam. Jadi kita diberi waktu 24 jam sehari seperti yang kata Bang Dimas bilang tadi, gimana caranya kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Eh, Mau agak sombong sedikit, saya kebetulan lulusan terbaik, ada sertifikatnya. Tapi itu cuman on paper aja maksudnya. Saya nggak pinter-pinter amat. eh, di teman seangkatan saya banyak yang jauh lebih pintar daripada saya. Ini fakta, bukan merendah tapi fakta. Beneran yang yang jadi saya orangnya itu sangat tahu kapasitas diri saya gitu loh. Maksudnya nggak pinter-pinter amat, dan pilihan saya itu gini, contohnya analisa struktur satu kan masih muda tuh. Masih muda, cuman kita ngitung apalah Cremona segala macam masih mudah. Ketika sudah masuk analisa struktur 4, analisa struktur 5, wah, saya sadar nih saya bukan anak yang sangat pintar. Maka dari itu belajar, bukan belajar sih, eh, berada di bawah lindungan orang yang lebih pintar dari saya untuk menghitung hal tersebut. Karena saya sadar kapasitas diri saya bukan di situ. Ini saya bukan menganjurkan adik-adik saya ya. Maksudnya ini pengalaman pribadi aja. Maksudnya kita harus tahu kapasitas diri kita. Karena kita gini, kalau saya mau belajar itu bisa. Cuman waktunya berapa lama? Itu memakan waktu dan akan mengganggu mata kuliah yang lain. Misal kita untuk belajar analisa struktur 4, bisa sih bisa. Tapi karena otak saya nggak begitu pintar, akan memakan waktu lebih dari orang pintar bisa selesaikan itu. Ngerti nggak? Paham nggak Paham, Bang. maksudnya? Makanya dari itu kita harus pintar memanajemen waktu. Misal kalau udah pelajarannya terlalu sulit, biasanya sih nggak, saya bukan nyerah sih, tapi lebih ke tahu diri aja sih. Misal kayak mekanika tanah 1 kan masih rumus-rumus dasar, berat jenis, gesekan tanah segala macam, kan masih oke lah ya. Kalau sudah masuk yang ribet-ribet, nah itu mulai pusing tuh, DPT segala macam itu eh wah, karena kita sebagai manusia kan terbatas, waktu juga terbatas, harus tahu kapasitas diri masing-masing lah. Jadi kalau kembali ke ini, buat saya beri teman-teman atau adik-adik saya bayangan nih. Saya waktu kuliah itu kenapa nggak terkotak-kotakan jadi mahasiswa kupu-kupu sampai akhir? Kenapa nih? Nggak terbang terus nanti kemana-mana, nggak fokus sama satu tujuannya. Itu nggak sih kupu-kupu? Kuliah pulang. Oh, kukira yang kupu-kupunya itu. Kenapa kemarin kita yang Minum dulu ya. oh ya kita kan kemarin habis COVID itu kita tersadar. Gimana, Bang? Jadi sebelumnya ceritanya ini gimana aku dekat sama dia ini, gara-gara waktu itu kita awal 2000 berapa? 2021. Awal ketemu di lab. Kok di lab? Nggak, sebenarnya awalnya kan gara-gara medikom, kemudian agak dekat. Habis itu dia mulai untuk nge-gym. Nge-gym. Gym. Di situ aku kan dulu kurus banget, sekarang juga masih sih. Cuman habis itu aku coba kontak sama abang satu ini, kayak bang join dong gitu. Nah join. Di situ tuh mulailah kalau aku bilang perubahan itu datang. Dari yang tadinya mindset kita kupu-kupu tuh, kenapa kita punya mindset jadi kupu-kupu sih? Karena itu zona nyaman. Ngalir aja lah. Nah iya, Ngapain kita harus ngerasa pusing? kita ngerasa nyaman di situ kan. Ibaratnya kayak kuliah datang pulang, emang kuliah kan harusnya gini aja, kayak datang pulang. Kalau organisasi kan kita Job nggak desk-nya nyantai lagi. mahasiswa kan itu aja, Iya. menuntut ilmu. Nah Ngapain kita harus capek-capek
kepanitiaan lah, pulang tengah malam lah, ngapain? Nanti kan ada waktunya, nanti di dunia kerja juga Iya. bisa kalau keterima kerja ya. Kalau Iya. keterima. Nah, jadi di awal 2021 itu kita berdua ibaratnya mulai coba keluar dari zona nyaman itu gitu. 2022 kayaknya. 2021. Akhir 2021. Oh iya, akhir Akhir 2021. 2021, awal 2022. Nah, ya. Jadi dari situlah kita mulai coba break eh, apa? kebiasaan-kebiasaan Mulai yang push the limit lah. ya, ibaratnya kita dulu suka habis kuliah tidur. Waktu itu kita langsung habis kuliah, ayo gas nge-gym. Nggak usah tidur, jangan lagi tidur di rumah. Mulai hidup pola sehat. Dari hidup pola sehat itu kita mulai akhirnya bisa apa ya? Karena gini, percaya nggak percaya, tubuh yang sehat itu jadi ikut ngangkat semua aktivitas rutinitas harian kita jadi lebih baik itu. Bukan saya sok-sokan jadi binaragawan ya. Enggak, tapi memang Iya, emang betul sih bang. memang gitu sih. Jadi Karena contohnya aja kalau misal kita badan kita gendut, mau bangkit ini, bangkit gini aja susah. Karena saya pernah gendut dulu, sangat susah. Ketika kalau badan fit, kan jadi lebih enteng tuh. Jadi karena kalau hidup itu kan ilmu apa kayak progres yang sedikit demi sedikit bertumbuk dari habit, dari sebuah habit timbullah sebuah apa? Dari sebuah kebiasaan, timbullah perilaku baru perilaku baru yang mengikuti nantinya akan kebiasaan itu. bisa mendekatkan kita lebih dekat lagi ke tujuan hidup kita kan. Jadi nggak bisa kita misal mau kaya plek instan langsung jadi kaya, nggak bisa. Kita mau badan bagus plek instan sehari nggak bisa. Kan harus ada yang Kebiasaan. namanya Ibaratnya, konsisten, disiplin, Kalau kebiasaan. kita mau kaya ya kebiasaannya harus pandai investasi dan menabung kan gitu. Harus dibiasakan untuk investasi dan menabung. Gitu juga ibaratnya kalau orang yang suka kebiasaan minum-minum tiap malam dan sebagainya. Gimana dia mau hidup sehat gitu kan? Kalau kebiasaannya masih gitu, masih buruk. Harus diubah gitu. Nah, Contohnya aja misal pesawat. Kalian pernah nggak lihat pesawat nih, pesawat nyala terus langsung terbang gitu doang? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Mau secanggih-canggihnya teknologi kita, pesawat itu pasti ngumpulkan energi dulu dari bawah supaya dia bisa terbang. Seret, baru ngangkat dikit, ada gaya di situ bekerja baru cus terbang. Sama seperti kehidupan kita tuh juga gitu. Kalau ibaratnya roket mau menembus cakrawala, mau menembus angkasa, dia ngumpulkan energi dulu. Set, kalau dia di tengah berhenti nih energinya, dia jatuh lagi. Sama, kita juga gitu kalau mau sukses harus, bukan saya sok-sokan jadi orang sukses karena saya belum sukses ya. tapi betul. Tapi memang Tapi betul. betul. Orang yang di usia mudanya menghabiskan waktunya untuk bekerja keras, di usia tuanya ya dia nggak usah bekerja keras lagi. Kayak begitu. itu harapannya sih. Tapi Tapi- kan ada yang tidak bisa. Tapi Iya. paling enggak kan Tapi punya paling enggak, cerita. Punya seperti cerita itu. yang bisa diceritakan. Dan dunia ini adil lah. Nggak pernah ada ceritanya orang sudah ngoyo, sudah kerja keras 24/7 dan nggak punya hasil tuh nggak mungkin. Karena 1+1 itu 2. 2. Oke. Ya terakhir nih bang. Tuh, terakhir kah? Ya Oh ya udah lama bro. udah lama bang. Oh lapar ya. Ada Burger King nih. Wih, Masuk masuk. Burger King. Gas. Oke, nih yang terakhir bang, menurut abang nih teman-teman fresh graduate di luar sana lebih baik mengikuti magang dulu atau langsung bekerja sih bang? Kan pastinya teman-teman di luar sana berpikiran kalau bekerja pasti bisa langsung dapat duit nih dibandingkan magang. Bener. Gini sih, karena tiap orang beda-beda, kelebihannya beda-beda, saya jadi tidak bisa mewakilkan jawaban buat teman-teman fresh graduate di luar sana. Jadi saya akan bercerita dari sudut pandang saya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, karena kita ini bukan siapa-siapa, nggak punya orang dalam, bukan anak pejabat, bukan lulusan dari kuliahan yang ternama, yang brandingnya sudah bagus. Contoh kalau Big 3, UI, ITB, UGM kan brandingnya sudah bagus. Mereka mau cuman kuliah, begitu mereka daftar kerja juga bakal keterima. Ini masuk info sedikit aja ya. Bahkan sekelas Unpad aja itu masih
Unpad, UB, ITS itu kalau ada anak ITB dan kawan-kawannya misalnya daftar gitu, mereka ketolak. Apalagi Unmul kayak gitu, Apalagi apalagi Unmul. Itu faktanya untuk sekarang. Mm-mm. Makanya yang gue bilang tadi, gua sampai mana tadi? Ya itu tadi, kita bukan big three itu. Oh ya, kita bukan big three. Jadi ibaratnya nih, untuk supaya nyambung sama generasi milenial ya, ibaratnya kita main Mobile Legend nih. Musuh kita goldnya sudah 10.000 nih. Kita goldnya 0, ya kan? Oke. Terus itemnya sudah jadi semua. Caranya supaya kita menang itu meskipun kelihatan impossible, gimana sih caranya? Kita farming dulu dong, nggak mungkin langsung war. Iya kan? Sama kayak kita kalau mau apa? Kalau mau dapat kerja, dapetin duit segala macam, harus step by step. Kalau menurut saya harus ngebangun koneksi dulu. Kalau nggak punya koneksi, kalau bapak anda pejabat silakan, nggak usah ngebangun koneksi karena sudah punya koneksi. Betul. Betul bang. Jadi harus magang dulu, ngebangun koneksi, nyari ilmu, dan nunjukkan kelebihan kalian tuh apa sih. Karena kalau dibilang pinter, saya juga nggak pinter-pinter amat, tapi serba bisa gitu loh. Dalam artian kalau saya disuruh bos saya bikin AutoCAD bisa, kalau saya disuruh edit foto bisa, disuruh eh, jadi tukang jilid, konsultan kan kerjaannya gitu kan, jadi tukang jilid, jilid spiral segala macam bisa. Eh, jadi itu sih yang dicari, karena kalau perusahaan kan cari untung ya. Misal gimana sih caranya saya menghemat, saya pilih lebih ini, kalau kamu jadi itu aja CEO perusahaan, kamu mau eh, sewa 3 karyawan yang sangat ahli dalam bidangnya, tapi dengan syarat kamu harus bayarin 3 gaji karyawan nih. Tapi kerjaan mereka sangat sempurna, sangat bagus, dan sangat ahli dalam bidangnya. Atau pilih 1 karyawan tapi bisa semua, tapi nggak terlalu sempurna, nggak apa-apa, asal bisa gitu. Pilih yang mana? 3 itu sih bang. 3. Oh, Kalau rugi aku perusahaan. sih, iya, makanya. Rugi Rugi perusahaan dong, Anda, gimana rugi. sih? Tapi saya lebih suka yang kerjanya sempurna bang. Nah, itu Hasilnya masalahnya. bagus. Gini, kalau kebanyakan anak muda itu kan terlalu idealis, Idealis, ya iya. kan? Oh, Sebenarnya Satu belum ke mindset lapangan kita. aja sih. Gini, Oke. aku nggak melarang buat anak muda buat idealis, tapi Iya. punya karakter dan idealisme itu bagus, sangat bagus, karena supaya kalian punya warna sendirilah di dalam kehidupan ini. Jadi, tapi untuk mencoreng suatu warna dalam sebuah society yang sudah punya gambarannya sendiri, kalian kan harus punya power untuk mencoreng itu. Hmm. Maksudnya kalian harus punya dasar dulu, punya backingan lah kasarannya lah. Karena kalau kalian mewarnai sendiri yang nggak senada dengan warna society kita sekarang, itu akan sangat mengganggu dong. Jadi gimana nih? Aku bingung kesimpulannya. Gini sih, sebenarnya kalau kita kuliah kita nyari ilmu kan. Kalau kita di pekerjaan kita nyari uang. Nah, ada satu hal yang belum kita cari, yaitu komunikasi dan koneksi, relasi. Nah, sebenarnya di dunia kerja, apalagi di proyek, ini aku masih magang sih, belum dunia kerja sih. Tapi penting banget buat kita bisa koneksi dengan orang. Gitu. Kita itu gini, kita kerja di proyek, itu kita punya tukang harian, kita punya konsultan, kita punya kontraktor, belum nanti sama subkon lagi, sama mandor, belum sama direksi, sama yang atas. Nah, gimana caranya kita bisa memposisikan diri kita itu susah. Kita kalau sama tukang kita keras, tukang nggak mau kerja sama kita. Tapi kita pengawas gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini Tapi itu kalau dia terlalu lembek, nanti kerjaannya juga nggak beres. Kita yang kena dari atas gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gini itu yang perlu buat teman-teman nggak bisa pelajarin di kuliahan. Dan kalau nanti teman-teman langsung Itu jam terjun ke terbang dunia lah. kerja,
pasti kaget gitu. Nah makanya tadi kamu bilang gimana apa lebih bagus 3 orang kerjanya tapi bagus semua. Nyatanya nggak kayak gitu. Kita dituntut untuk bisa 1 orang itu ngerjain 10 kerjaan. Mm-mm. Itu yang bos-bos suka. Itu yang bos-bos suka. Makanya kenapa saya kasarannya langsung ditarik ke proyek. Oh, itu yang Bisa disuka. kerja semua, Bang. Bisa kerja semuanya. kerja semua. Sangat menghemat uang perusahaan. Iya, apalagi kalau aku bahasanya di developer itu kan ya kita jadi konsultan, kita juga jadi kontraktornya gitu kan. Kita juga yang jadi subkonnya, misalnya subkonnya itu untuk kerjaan kayak listrik, drainase apa segala ya kita juga yang anukan subkonnya apa segala kan semuanya dikerjakan gitu. Jadi sebisa mungkin perusahaan pasti nyari yang 1 orang bisa handle semua. Bahkan senior saya itu dia pro sekali untuk perpipaan, sistem perpipaan. Padahal dia Sangat kan ahli gitu. sangat ahli. Padahal itu kan harusnya orang PDAM dan orang air ya, bagian plumbing ya. Tapi kita juga diwajibkan untuk bisa gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh yang apa ya ibaratnya kalau kita langsung terjun ke dunia kerja pasti nanti jawabannya satu. Itu loh bukan job deskku, saya nggak belajar itu. Nah, itu yang kutakutkan banget. Tapi jangan salah paham ya, maksudnya kalau kalian sudah punya nilai, sudah punya value dan sudah punya experience sendiri, silakan punya idealis. Itu Ya. bukan job desk saya. Oh, silakan Nggak banget, apa-apa, nggak apa-apa. Misal kalian tenaga ahli struktur yang benar-benar ahli untuk menghitung struktur dalam sebuah bangunan yang orang lain itu nggak punya. Jadi ilmu itu cuman ada di diri kalian, silakan idealis karena kamu memang punya value dan kamu layak untuk Apalagi idealis ibaratnya gitu. One in million. Ya, one in million. Cuma kamu yang bisa, Makanya ya udah. kenapa kamu aja. Lionel Messi, Mbappe itu harganya mahal karena mereka one in a million, nggak ada yang kayak mereka gitu. Ya udah. Emang lu bisa nge-finishing kayak Erling Haaland? Nggak bisa kan? Karena mereka punya value. Itu yang dilihat orang. Sama seperti di dunia kerja itu sama. Sama. Nah, jadi makanya itu. Kalau dari aku kembali lagi sembarang mau magang dulu kah, mau langsung terjun kah, cuman balik lagi kita punya nggak skill komunikasi itu, kita bisa nggak adaptasinya itu yang paling penting. Kalau ke teman-teman magang dulu, teman-teman bisa tuh experience hal-hal tersebut gitu. Karena ada beberapa yang itu pas terjun kaget loh. Saya kan orang sipil, tapi kok tiba-tiba disuruh Jadi tukang kelistrikan, fotokopi jadi gitu. tukang fotokopi Jadi gitu tukang kan. cuci piring gitu. Kok tiba-tiba saya antar kopi bukan fotokopi lagi, cuman antar kopi aja. Kok tiba-tiba saya jadi logistik, tapi jangan salah ya, dunia kerja memang kayak gitu kan. Nah, hal-hal yang itu jangan sampai kita kaget. Masa Bayangkan kalau yang dibilangkan Bang Dimas tadi, kalau perusahaan mau nyewa orang satu-satu, Iya, tukang bikin tukang kopi kopi itu sendiri, satu sendiri. tukang logistik sendiri, tukang apa lagi, jemur baju sendiri, wah Wah, habis duit, semuanya, habis. gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman dapatin experience-nya lah. Nggak usah sampai kemana-mana ngincar duit, ngincar apa dulu. Kita nggak ada di tahap itu dulu gitu. Kita harus bisa dapat experience-nya, dapatkan sertifikatnya, itu penting. Dan aku bahkan apa ya, abang-abangku di Unmul ini jarang banget yang bahas tentang SKK. Padahal itu di dunia kerja penting sekali. Apalagi di dunia proyek. SKK itu kita bahkan kita nggak usah kerja, yang penting kita punya SKK itu bisa digunakan gitu. Dan Bisa. nah itu makanya itu penting banget yang teman-teman buat nanti itu aware kalau ada kayak pelatihan itu mohon diikutin. Jadi SKK itu surat keahlian kompetensi kerja ya. Jadi itu smart. Mati bro. Wah, nggak nge-record lagi kan? Sorry. Ada kendala sedikit. Ya, jadi back to the track ya kayak gitu. Pentingnya SKK, sertifikat kayak gitu. Jadi untuk SKK itu sertifikat apa tadi? Kompetensi keahlian atau kompetensi kerja kalau nggak salah. keahlian. Jadi misal dalam sebuah kontrak proyek itu ada misal dibutuhkan seorang ahli gedung, ahli bangunan. ahli gedung. Itu harus punya SKK ahli gedung muda atau madya segala macam. Jadi
SKK pun ada jenjangnya, ada jenjang 1 utama, muadya, muda, tapi sekarang mungkin udah diganti menjadi jenjang 1, 2, 3, 4 sampai Iya. berapa? 9 ya. kalau nggak salah gitu sekarang. Jadi itu Nah, sekarang fresh graduate kayaknya udah bisa deh. udah bisa. Udah bisa buat SKK ya. Eh, Kalau dulu nggak bahkan, bisa, minimal gini pengalaman sih, 2 tahun. nggak usah harus fresh graduate. Kalau teman-teman punya koneksi perusahaan, itu perusahaan bisa ngajukan PT-nya buat kita bikinkan SKK buat kita. Jadi pakainya ijazah SMA aja itu bisa. Kalau perusahaannya mau. Ya iya, makanya itu kan buat teman-teman yang mungkin punya kenalan perusahaan atau sudah kerja, kayak siapa tahu ada yang drafter kan biasanya sudah kerja. Tapi Nah, yang kayak gitu. perlu teman-teman tahu ini, kalau misal kayak SKK gitu kan ada pengalaman minimal berapa tahun. Jadi untuk Enggak misal SKK kita- yang anu itu kalau pengalaman yang Iya. sudah ya tingkat lanjut. maksudnya kalau SKK yang punya pengalaman kan minimal pengalaman berapa tahun kan. Itu butuh pengalaman yang setelah lulus Iya. S1. Jadi misal nih kalian lagi kuliah, terus kerja selama beberapa tahun, terus kuliahnya tertunda nggak lulus-lulus. Itu sebenarnya pengalamannya itu masuk ke pengalaman SMK atau SMK sederajat. Jadi nggak masuk pengalaman S1. Jadi kalau kalian mau daftar gitu, pengalamannya itu termasuk pengalaman SMA. Makanya itu kenapa saya sarankan buat teman-teman untuk lulus cepat. Lulus cepat itu pentingnya supaya bisa daftar SKK, bisa. Ya, Tapi supaya tentunya bisa lulus cepat naik level. juga jangan cepat nggak ada apa-apanya ya. Nanti kalau cepat-cepat tidak keterima kerja, Iya. susah keterima kerja. Karena- Karena kita bukan UI, UGM, ITB, ingat. Iya, betul. Kembali lagi ke situ. Tapi itu memang fakta ya. Iya, Jadi tapi itu kan kampus ya, maksudnya bukan pribadinya gitu. Kayak itu cuman mindset kampus. Perusahaan punya mindset kalau kampus-kampus ternama pasti lulusannya ternama. Padahal kan enggak. Kita Wah, jadi Anda ngejudge kampus lain Anda. Oh, enggak, Oh, bermain enggak gitu. api nih. Enggak gitu. Nanti tolong di-cut. Enggak, jadi tapi memang kayak gitu. Dan saya juga setuju kalau kampus-kampus ibaratnya kita dari masuk kuliahnya aja kan sudah persaingannya juga gimana gitu. Nah, tapi kembali lagi ke kita pribadinya. Kita mau jadi ikan kecil di kolam besar atau mau jadi ikan besar di kolam kecil, kayak gitu aja. Kelas enggak? Kelas. Kelas. Dari Bang Ted ada motivasi? Ini sih. Kayak tadi yang masalah Big Three sama ini kan kembali lagi kalau sarjana itu dan kampus itu branding sebenarnya. Misalnya kalian beli nugget Fiesta, kan udah tahu tuh, oh nugget ini pasti enak. Padahal biasa kalau makan Fiesta itu ada aja nugget yang zong di situ meskipun cuma 1-2. Terus misal kalian beli nugget Ini so oke. brand semua ya kita sebut ya. Ya sebut aja nanti disensor kok. Misal kalian beliin nugget yang nggak ternama misalkan so oke. Itu kan rata-rata memang nuggetnya kurang. Tapi kan ada satu paling nggak wah enak nih. Nah itu orang ngelihatnya dari brandingnya situ. Beli atau enggaknya nuggetnya kan dari brandingnya situ. Jadi kalau ibaratnya kampusmu tidak bisa membantu brandingmu, maka brandinglah dirimu sendiri melebihi dari kampusmu. Bener juga, wih gokil lo bro. Kalau kan makanya memang jadi kadep dan mantat kadep. Dan calon kadep. Si calon kadep kah mana? Ngeri juga. Mana? Ada di belakang. Ini mau nggak? Yang ini juga nggak mau. Yang itu mau. Silahkan dipilih aja ya Oke. nanti. Oke, itu aja Bang. Udah. Baik. Baiklah, itu aja mungkin pemaparan cerita dan pengalaman dari abang-abang Bang Ted dan juga Bang Dimas. Kita akhiri podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke. Oke.